Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa saja yang harus kita lakukan sebelum memulai usaha budidaya ikan gurame skala rumahan. Jadi video ini sudah pernah saya buat tentang apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita terjun ke usaha budidaya ikan gurame skala rumahan. Nah, karena antusias dari teman kita pemula yang baru mau memulai usaha budidaya ikan gurame skala rumahan bertanya kepada saya tentang apa saja yang harus kita lakukan sebelum memulai memelihara ikan gurame di dalam kolam. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan ini berdasarkan apa yang saya alami ya teman-teman ya, dan apa yang saya lakukan di kolam ikan gurame saya. Nah, yang pertama teman-teman, yang harus kita persiapkan adalah pengetahuan kita teman-teman. Jadi sebelum kita membuat kolam, menebar benih, mengisi air dan lain sebagainya, kita harus belajar dulu teman-teman. Kita belajar, kita pahami apa saja kebutuhan dari ikan gurame. Ya, seperti pakannya seperti apa, ukuran segini makannya berapa, kemudian jumlah tebar, kemudian juga bagaimana perawatan air dan pakan alternatif dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kita pelajari ya bagaimana cara mengobati ikan gurame yang terkena penyakit jamur, kemudian bagaimana pemberian makan saat musim penghujan dan lain sebagainya teman-teman. Kita pelajari dulu ya teman-teman, jangan langsung bernafsu untuk membuat kolam dan langsung tebar benih teman-teman. Jadi teman-teman salah kalau seperti itu. Teman-teman harus pahami dulu ya. Pahami dulu apa yang jadi kebutuhan ikan gurame. Jadi supaya teman-teman sekalian itu tidak merasa nantinya merasa sakit sekali ya kalau gagal misalnya ikannya benihnya mati dan sebagainya. Nah, tentu saja dengan kita belajar di awal sebelum memulai usaha budidaya ikan gurame, maka kita akan tahu teman-teman, ini cara penanganannya seperti ini. Kalau musim penghujan aku kasih makannya seperti ini. Nah, jadi kita sudah tahu teman-teman. Jangan kita setelah tebar benih ya, kita baru mau belajar teman-teman. Ya, memang sebagian ya banyak orang yang mungkin menyarankan buat aja dulu selanjutnya kita baru belajar. Nah, kalau saya pribadi lebih baik belajar terlebih dahulu baru kita memulai usaha budidaya ikan gurame. Nah, ya, yang kita pelihara itu adalah makhluk hidup teman-teman. Makhluk hidup tentu saja ada kebutuhan ya, makan, perawatan dan lain sebagainya, supaya ikan yang kita pelihara itu dia bertumbuh besar dan bisa kita jual teman-teman. Walaupun kita peliharanya skala rumahan teman-teman ya, dengan jumlah ikan yang tebarnya tidak terlalu banyak, mungkin ya di bawah 100 ekor, namun ikan tersebut dia tetap butuh perawatan, sama saja dengan ikan yang jumlahnya lebih banyak teman-teman. Perawatan setiap bulan ganti air ya, bagaimana membersihkan kotoran di dasar kolam, desain kolam yang cocok untuk budidaya ikan gurame, ketinggian air, itu kita pelajari dulu teman-teman ya. Jangan langsung terjun ke buat kolam langsung ya, nanti kita akan menyesalnya di akhir teman-teman. Kenapa aku kemarin nggak bikin kolam tingginya segini. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum saya mulai budidaya ikan gurame ini, saya sudah belajar dulu teman-teman. Saya memperhatikan tetangga saya yang pelihara ikan gurame, dan juga saya belajar dari video-video YouTube ya. Saya lihat budidaya ikan gurame ini seperti ini, tinggian airnya segini ya, jumlah tebarnya segini. Saya pelajari dulu teman-teman. Nah, saya memulai usaha budidaya ikan gurame ini ya awalnya ya memang untuk sekedar pelihara teman-teman, dengan ukuran kolam yaitu 120 cm kali 2 meter dan tinggi airnya 90 cm. Nah, dari sebelum saya membuat kolam itu sudah saya pelajari teman-teman. Jadi untuk kolam ini jumlah tebarnya sekian ekor ya. Pada saat itu ya saya tebar 50 ekor, itu alhamdulillah dalam jangka waktu setahun dia sudah bisa dipanen teman-teman, dan pada saat itu ikannya bisa dijual teman-teman ya. Jadi saya senang sekali, dan dari situ saya mulai saya pikirkan di sebelah rumah saya ada lahan kosong untuk saya mulai lagi usaha budidaya ikan gurame ini. Nah, teman-teman harus ketahui ya teman-teman, budidaya ikan gurame skala rumahan itu ya dengan modal yang kecil, dengan ukuran
kolam yang tidak terlalu besar, tentu saja keuntungannya juga tidak terlalu besar teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu, jangan menganggap dengan kita punya kolam ikan gurame kita dapat keuntungan besar. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Keuntungan yang kita peroleh itu berdasarkan banyak ikan yang kita tebar dan banyak ikan yang kita jual teman-teman. Jadi teman-teman sebelum mulai usaha budidaya ikan gurame skala rumahan, saya sarankan pelajari dulu teman-teman ya. Pelajari, jangan langsung bernafsu untuk membuat kolam. Jadi pelajari dulu apa yang jadi kebutuhan ikan gurame ya. Bagaimana cara memilih benih yang bagus gitu ya, kita pelajari terlebih dahulu supaya teman-teman tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai apa saja yang harus kita lakukan sebelum memulai usaha budidaya ikan gurame skala rumahan ataupun skala besar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.